Pilkada DKI, 3 pasang kandidat habis-habisan adu strategi untuk merebut hati pemilih. Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo kembali harus menyandang status tersangka setelah Mahkamah Agung menganulir putusan PN Jakarta Selatan. Anda kembali menyaksikan Prime Time News, saya Andini Effendi. Dan saya Zakia Arfa. Selama 1,5 jam ke depan, 3 topik yang tengah menjadi perhatian publik akan kami sajikan secara mendalam. Pertama, di pekan terakhir kampanye Pilkada DKI Jakarta, para kandidat beradu strategi kampanye untuk merebut hati pemilih. Para pendukung Ahok Jarot akan menggelar konser. Selain itu ada kejutan bagi mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo. Sempat bebas dari status tersangka, ia kembali menjadi tersangka setelah putusan PN Jakarta Selatan dianulir MA. Dan selain itu kasus hukum baru juga menimpa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan mobil listrik. Selengkapnya inilah Prime Time News memberi makna pada berita. Memasuki masa akhir kampanye calon kepala daerah DKI Jakarta, setiap pasangan calon terus berlomba-lomba meraih simpati publik. Pasangan Ahok Jarot berupaya meraih simpati publik dengan menggelar konser Gue Dua. Jumat siang 3 Februari 2016, sejumlah musisi ibu kota merapatkan barisan untuk mendukung pasangan Ahok Jarot dalam kontestasi politik DKI Jakarta. Dengan mengangkat tema konser Gue Dua, para pekerja seni ini mengadakan konser guna mendulang suara pemilih di Pilkada DKI Jakarta. Rencananya konser ini akan digelar Sabtu siang di X Driving Range Senayan, Jakarta Pusat pukul 11.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Konser tersebut digelar secara gratis. Penonton dihimbau untuk tidak menggunakan atribut partai dan tidak mengikutsertakan anak-anak. Personil Sreng Bim Bim menyatakan konser ini digelar sebagai bentuk partisipasi musisi Indonesia untuk merayakan demokrasi karena semua artis pendukung melibatkan diri tanpa dibayar. Yang menarik adalah ratusan artis yang akan datang, nggak ada satu pun yang dibayar. Semua senang-senang dan semua bukan karena ikut-ikutan tapi karena melihat hasil yang udah terlihat dari Jakarta selama ini dan dengan harapan pesta demokrasi dengan senyuman. Strategi meraih suara pemilih dengan menggelar konser bukan pertama kali dilakukan dalam sebuah kontestasi politik. Sebelumnya di era pemilihan presiden, pasangan Jokowi JK juga sempat sukses dengan strategi serupa. Dari Jakarta, Eva Wondo, Cahya Sunandar, Metro TV. Fenomena dukungan rakyat kepada calon pemimpinnya lewat sebuah konser juga pernah terjadi pada masa Pilpres 2014 lalu. Ya, ini ribuan orang memadati konser Salam Dua Jari untuk menyatakan dukungan mereka kepada Capres dan Cawapres Jokowi JK. Sabtu 5 Juli 2014, ribuan relawan berkumpul memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK dalam konser Salam Dua Jari. Ini merupakan konser yang bukan diselenggarakan oleh partai ataupun tim sukses Jokowi JK, namun digagas oleh para musisi, artis, dan pendukungnya dengan menggunakan dana sendiri. Acara musik ini gratis dan terbuka untuk umum. Stadion yang berkapasitas 88.000 orang itu sesak dipadati pendukung. Ratusan artis dan musisi ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sekitar 1.400 personel dari Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengamankan konser ini. Acara dukungan kepada calon pemimpin akan kembali digelar Sabtu 4 Februari mendatang dengan bertajuk Konser Gue Dua.
Konser Gue 2 akan digelar di Senayan untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2, Ahok Jarot. Konser ini didukung oleh berbagai musisi, salah satunya Slank. Tim Liputan Metro TV. Ya, bagaimana konsep dari konser Gue 2 dan juga apa targetnya? Kita akan konfirmasi dengan salah satu panitia penyelenggara, artis Cathy Sharon. Selamat sore Cathy dengan Andini dan Zakia di sini. Cathy, sebenarnya targetnya untuk acara besok itu apa? Targetnya sih yang pasti ini adalah perayaan demokrasi ya. Jadi kita ingin merayakan dengan semua pendukung Pak Basuki dan Pak Jarot di dalam sebuah tempat. Kita mengadakan sebuah konser. Ini adalah karya dari para musisi-musisi dan juga para pekerja seni gitu ya kan, untuk mendukung paslon nomor 2 gitu. Kalau sebelumnya juga kita pernah ingat ada konser Salam Dua Jari begitu. Ini apa yang beda dengan konser sebelumnya? Sebenarnya ya beda. Kalau dulu kan, kalau kali ini pilkada, dulu pilpres gitu ya kan. Kali ini juga tempatnya juga beda, venue-nya ada di X Driving Range Senayan. Venue-nya outdoor, sekarang lagi dibangun panggungnya. Pengisi acaranya juga beda-beda, masih ada beberapa yang sama seperti Slank gitu, tetapi kali ini juga ramai sekali, ada pengisi dan juga pendukung. Akan ada sebuah parade di mana tidak hanya yang pengisi yang main di atas panggungnya, tetapi juga akan ada sebuah parade di mana tokoh-tokoh dari bidang seni, kemudian tokoh-tokoh agama, ya kan, tokoh-tokoh penting lah yang akan juga hadir, yang akan berjalan di parade. Cathy, kira-kira berapa ekspektasinya orang-orang yang nantinya akan hadir besok dalam konser? Untuk ekspektasinya ya semoga sebanyak-banyaknya ya. Yang pasti sih tidak diragukan kalau yang akan datang tuh pasti banyak banget. Karena pertama selain main akan ada slankers, selain slankers juga pasti akan ada semua pendukung dari paslon nomor 2. Kapasitasnya sendiri sih ribuan ya. Kita berharap semoga berapa banyak ya, berpuluh ribuan yang datang. Puluhan ribu pendukung dari pasangan nomor 2. Tetapi apakah pasangan nomor 2 juga akan datang ke acara ini, Ahok dan Jarot? Iya, pastinya mereka juga akan hadir. Mereka akan speech juga. Akan speech juga. Kemudian akan dimulai pada pukul berapa dan juga apa yang boleh dan tidak boleh dalam acara ini? Acaranya akan dimulai, pintu dibuka jam 13, acara selesai jam 15.30. Do's and don'ts, kita menghimbau untuk para penonton yang akan datang untuk konser. Kita menghimbau untuk semuanya kalau bisa naik transportasi publik Transjakarta. Yang pasti itu adalah himbauan ya, supaya tidak terlalu macet dan juga lebih lega kepada para semua penonton untuk kesini dan untuk pulang juga. Selain itu juga karena acaranya outdoor, semoga bisa bawa jas hujan, sepatu dan pakaian juga yang nyaman untuk dipakai, juga konsumsi sendiri juga. Selain itu, the don'ts, tidak disarankan untuk memakai sepatu wanita high heels, kemudian juga tidak disarankan untuk membawa barang-barang berharga lah, karena ini beneran kita melihatnya semuanya tuh outdoor, kita tidak tahu cuacanya akan seperti apa, tetapi yang pasti akan menjadi sebuah acara yang fenomenal, yang seru, dan yang pasti ini akan membuat sebuah perubahan yang baik lah. Cathy, tadi disebutkan juga ada beberapa tokoh yang akan hadir, termasuk juga tokoh agama begitu. Kira-kira pesan-pesan apa sih yang nantinya akan disampaikan dalam konser Gue 2 ini kepada calon pemilih DKI? Untuk pesannya saya sendiri tidak tahu itu akan menjadi sebuah pesan spesial pada saat acara nanti. Tetapi di sini kita akan memberikan full support, dukungan sepenuh-penuhnya untuk paslon nomor 2, untuk Pak Basuki dan juga Pak Jarot.
Kalau kemudian juga sebelumnya kalau di konser Salam Dua Jadi ini kan ada lagu yang dibawakan begitu ya, lagu theme songnya begitu. Kalau di konser ini nanti ada juga tidak ini Kathy? Tim songnya akan ada. Slang actually sudah mempersiapkan yel-yel untuk besok. Videonya juga sudah mulai diviralkan pada hari ini. Selain itu juga pastinya akan ada yel-yel lain. Mbak Opi juga sudah mempersiapkan sebuah lagu. Sebenarnya banyak sekali artis-artis yang akhirnya mereka mencurahkan semua ide dan juga talenta mereka untuk membuat lagu-lagu dan berkarya untuk paslon nomor 2. Selain penyanyi dari dunia musik, tetapi juga dari dunia iklan, dari dunia film, ini semua pekerja seni bersatu dan mereka ingin menunjukkan dukungan mereka dan mereka ingin berkarya sebanyak-banyaknya yang sudah kita lihat, yang sudah viral ya kan di sosmed ataupun yang akan ada di TV ataupun lewat grup-grup di WA ya. Atau di handphone, itu sebenarnya semuanya dari teman-teman yang bekerja di dunia seni di Indonesia dan kita bisa melihat sekarang yang ada dan besok di acara konser juga akan ada yang baru-baru dari fotografer, dari dunia perfilman yang belum pernah kita lihat sebelumnya, yang akhirnya mereka memberikan dukungan karena mereka melihat keadaan seperti ini sekarang, mereka prihatin dan akhirnya mereka turun gunung dan mereka ingin menunjukkan dukungan mereka. Oke Kathy, sebelum kita berpisah, apa kira-kira yang harus dinantikan nih dari konser besok gitu yang membuat orang pengen nonton atau pengen datang langsung gitu? Apa yang kira-kira menjadi gongnya pada konser Gue Dua ini? Gongnya sudah pasti Pak Basuki dan Pak Jarot ya, itu sudah gongnya. Selain mereka juga gongnya adalah slang gitu. Di sini adalah sebuah pesta demokrasi di mana kita akan meramaikan ya kan dan juga celebrate bersama gitu. Bagaimana kita sebagai rakyat Jakarta bisa bersatu, bisa melakukan sebuah perayaan yang damai dan memberikan dukungan kita sepenuhnya kepada Pak Basuki dan juga Pak Jarot. Baik Kathy Sharon, terima kasih banyak. Kita nantikan konser Gue Dua besok dari Senayan, Jakarta. Terima kasih. Baik, dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, di antaranya sidang ke-8 kasus Ahok yang berjalan normal ditengarai menjadi objek politisasi. Kita akan simak informasi dan perbincangannya sesaat lagi. Tetap bersama kami.